Hai dan bunda semuanya, terima kasih Anda masih menyaksikan Bintang Mulia Homeschooling channel dari YouTube ini. Jika anak saya itu dia tidak mendapatkan ranking, lalu apa yang harus saya lakukan? Perlukah saya bersedih atau haruskah saya meratapi bahwa anak saya adalah bodoh? Jawabannya jangan. Anak-anak kita itu terlahir dengan keistimewaannya masing-masing. Jika dia itu tidak bisa matematika seperti teman-temannya, pasti dia punya kelebihan lain. Dia pintar melukis ketimbang teman-teman lainnya. Dia pintar baca puisi ketimbang teman-teman lainnya. Atau dia pintar bersosialisasi, membentuk perkawanan baru ketimbang teman-teman lainnya. Nah, yang harus kita pahami adalah kecerdasan itu ada 8 jenis, ayah dan bunda semuanya. Ya, Anda bisa googling 8 kecerdasan majemuk, di mana salah satunya adalah kecerdasan secara IQ. Ya, itu hanya salah satunya. Kecerdasan IQ ini ya jago di mapel-mapel pelajaran, terus kemudian dia selalu juara kelas. Itu hanya satu saja jenis kecerdasan. Ada 7 jenis kecerdasan lainnya yang Anda harus pahami dan cari anak Anda itu tipe yang mana. Jangan sampai kejadiannya adalah seperti ini. Saya ternyata pinter banget gambar, tapi orang tua saya menuntut saya itu pintar matematika. Ini kan mau sampai kapanpun saya dipaksa untuk belajar matematika. Level tertinggi saya itu kan cukup hanya tahu, ya, tidak menjadi seorang yang ahli dan juga tidak menjadi seorang yang profesional di bidang menyelesaikan matematika ini. Pinter matematika itu boleh di pressure kepada teman-teman atau anak-anak yang memang bakatnya itu ada di bidang matematis. Dia nanti akan menjadi sosok yang paling cemerlang dalam hal urusan matematika karena dia cinta matematika. Seperti halnya saya tadi, saya seneng banget gambar. Nah, saya bagusnya itu nanti diarahkan untuk mengetahui seluk-beluk tentang dunia lukis, ya kan? Kalau Anda itu berbicara tentang masa depan, lah kamu itu suka nari, memang nari itu bisa dapat duit dari mana? Itu juga salah satu kekhawatiran yang memang nggak mendasar sih sebetulnya. Karena anak-anak ini ketika dia sudah ketemu satu hal yang disenangi, dia nanti akan belajar dengan sendirinya. Kemudian yang menjadi tugas orang tua adalah orang tua harus mencarikan jalur-jalur yang memungkinkan dia berkembang dalam tari, dalam lukis, dan dimungkinkan dia ketemu dengan orang-orang yang profesional di bidang itu, sehingga nanti dia bisa membentuk jejaring, lalu kemudian dia bisa membentuk pola-pola masa depannya sendiri. Itu loh sebenarnya kenapa manusia itu dilahirkan dengan kecerdasannya masing-masing. Semoga saya berharap saat ini sudah tidak ada lagi anak-anak yang dipaksa untuk memahami matematika ketika dia nggak suka matematika. Dia dipaksa untuk memahami fisika, kimia, padahal dia nggak jago di bidang itu. Orang tua hanya melabeli mereka supaya kamu bisa seperti anak-anak yang lain. Nggak gitu konsepnya. Maka mari menjadi orang tua yang bijak, pahami siapa anak Anda. Saya yakin kalau itu sudah ketemu, pasti mereka itu lebih gemilang ketimbang teman-teman yang awalnya tadi adalah juara kelas. Ya, ini serius dan sudah kita buktikan. Lihat saja teman-teman sekelas kita yang dulu itu dia juara kelas, ranking selalu nomor 1. Dalam momen-momen tertentu ada kok dia di masa depannya ternyata tidak secemerlang itu.